Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah beberapa saat, ketiganya Han Li berjalan keluar dari paviliun. Paviliun itu terletak di puncak gunung, dan datarannya sangat tinggi, ada alun-alun besar di dekatnya, dan itu beberapa kali lebih besar dari yang sebelumnya. Tanahnya diaspal dengan batu giok putih, dan memancarkan gelombang cahaya yang menyilaukan sementara awan samar melayang di atasnya. Saat mereka berjalan di atasnya, banyak gunung berada di bawahnya. Di langit di atas alun-alun, ada sebuah istana besar dan megah yang melayang di udara, dan tertutup oleh awan dan kabut. Ada plakat emas di atas istana, dan kata-kata "Paviliun Flamboyan" ditulis dengan huruf emas tebal. Paviliun Flamboyan adalah tempat di mana sekte kami menguji akar spiritual dan anugerah alami dari murid baru, dan dipimpin oleh wakil kepala Dao. Kalian semua harus berhati-hati dengan apa yang kalian katakan setelah masuk, Qi Liang menginstruksikan saat berjalan. Sudut mata Han Li sedikit berkedut saat mendengar itu. Menurut pengetahuannya, sekte naga obor tidak seperti sekte biasa, dan tidak memiliki master sekte. Sebagai gantinya, 13 Golden Immortal Realm Dao Lord bergiliran untuk mengelola sekte tersebut. Di bawah kepala Dao ada 36 wakil kepala Dao, dan dikatakan bahwa setiap orang dari mereka adalah True Immortal tahap puncak. Wakil ini bukan dewa sejati tahap puncak biasa, dan setiap orang dari mereka adalah dewa sejati yang telah memahami energi hukum. Mereka memiliki kemampuan ilahi yang tak terbatas, dan mereka jauh dibandingkan dengan dewa keliling di dunia luar. Jangan khawatir, rekan Taoiski, Han Li mengangguk, dan Bai Suyuan langsung setuju juga. Saat berbicara, mereka bertiga telah turun ke ruang kosong di depan paviliun terapung yang sangat besar. Pintu ke paviliun besar di depan tertutup rapat, dan ada dua murid muda dengan ciri-ciri halus berdiri di kiri dan kanan. Ketika mereka melihat Qi Liang berjalan mendekat, kedua murid muda itu buru-buru membungkuk. "Apakah wakil Dao Lord Xiong ada di dalam?" tanya Qi Liang. "Iya, tapi wakil Dao Lord sedang berkultivasi di dalam pintu tertutup, dan dia menginstruksikan kami untuk tidak mengganggunya," kata salah satu murid muda dengan ekspresi sedikit bermasalah. Qi Liang mengerutkan kening dan berkata, "Apakah wakil Dao Lord Xiong mengatakan kapan ini akan berakhir?" "Dia tidak mengatakan," jawab murid itu. Ekspresi Qi Liang sedikit tenggelam, dan dia merenung sejenak sebelum dia berkata, "Tolong beritahu dia bahwa saya memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengannya." Kedua murid mengungkapkan ekspresi bermasalah saat mereka saling melirik, dan kemudian salah satu dari mereka mengeluarkan token perintah putih dan bergumam. Setelah 1/4 jam, titik cahaya putih muncul di token dan menyala. "Wakil Dao Master mengundang Anda masuk." Murid itu menghela nafas lega. Dia melambaikan tangannya dan membentuk segel. Pintu perlahan terbuka. "Ayo pergi." Qi Liang masuk ke aula utama terlebih dahulu. Bagian dalam istana sangat luas. Lebarnya setidaknya beberapa ratus meter, dan dikelilingi oleh semburan kabut hijau. Lusinan pilar batu hijau berdiri di sekitar istana, dan setiap pilar batu memiliki patung monster yang melingkari sekelilingnya. Ada naga dewa, burung phoenix hijau, harimau putih, kilin, dan sebagainya. Mulut monster-monster ini semuanya mengarah ke platform batu hijau tua di tengah aula. Itu tampak seperti altar. Permukaan platform berukuran lebih dari 100 kaki, dan berbentuk lingkaran. Itu ditutupi dengan rune yang sangat rumit, dan bahkan ada pola yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti bintik-bintik. Di bagian paling dalam aula ada platform putih. Pada saat ini, seorang pria pendek dan gemuk sedang duduk di atasnya. Dia tampak berusia 40-an, dengan dua janggut tipis dan panjang di atas bibirnya. Dia tidak mengenakan jubah putih dari sekte Tao Naga Lilin, tetapi jubah emas dengan topi emas di kepalanya.
Dia tampak seperti pedagang kaya di dunia sekuler. Kulit pria pendek dan gemuk itu agak suram karena kultivasinya telah terganggu. "Salam, Wakil Dao Master Xiong." Qi Liang membungkuk. Han Li melirik pria pendek dan gemuk di peron, dan pupil matanya menyusut. Penampilan pria itu biasa saja, dan dia juga pendek. Namun, dia tampak seperti gunung emas besar yang berdiri di udara saat dia duduk di peron. Dia memancarkan aura yang kuat dan ganas yang jauh lebih unggul dari Fang Pan dan binatang laut gurita. Dia berseru dalam hatinya bahwa dia tangguh. Kemudian, dia membungkuk bersama Bai Suyuan ke Qi Liang. "Penatuaki, masalah mendesak apa yang Anda miliki? Mengapa Anda harus datang ke sini ketika saya dalam kultivasi terpencil?" Pria pendek dan gemuk itu bahkan tidak memandang Han Li dan Bai Suyuan. Dia langsung berbicara dengan Qi Liang. "Ada alasan untuk mengganggu kultivasi Wakil Dao Master Xiong. Rekan Taois Li ini memiliki token naga lilin dari sekte saya. Dia ingin bergabung dengan sekte. Jadi, saya tidak punya pilihan selain mengganggu kultivasi Wakil Dao Master," Qi Liang menjelaskan dengan hormat. "Oh, keluarkan token naga lilin dan biarkan aku melihatnya." Kulit pria pendek dan gemuk itu sedikit melunak ketika dia mendengar ini. Han Li sudah mengeluarkan tokennya. Pria pendek dan gemuk itu melambaikan tangannya, dan token itu terbang dari tangannya dan jatuh ke tangannya. "Iya, itu memang token naga lilin." Pria pendek dan gemuk itu mengangguk. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Han Li. Sepertinya ada kilatan cahaya di matanya. Sepertinya dia ingin mengetahui asal-usul orang ini. Han Li merasakan hawa dingin di hatinya saat tatapan pria pendek dan gemuk itu tertuju padanya. Dia merasa seolah-olah kulitnya tergores oleh pisau atau tombak. Dia merasakan sedikit rasa sakit di tubuhnya. Han Li mengerutkan alisnya saat melihat ini. Tapi, dia tidak mengatakan apa-apa. "Karena kamu memiliki token naga lilin, pertama-tama kamu harus pergi ke platform abadi dan menguji kemampuan akar spiritualmu." Pria pendek dan gemuk itu menarik pandangannya. Kemudian, dia dengan tenang melambaikan tangannya, dan melemparkan seni sihir. Lusinan pilar batu di aula bergetar sedikit pada saat bersamaan, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Makhluk roh yang terukir di atasnya mengalir dengan cahaya. Tiba-tiba, makhluk roh ini menyemburkan cahaya dari mulutnya, yang masuk ke platform batu bundar di tengah aula. Rune di platform batu semuanya menyala, memancarkan cahaya cemerlang dan membentuk bola cahaya bundar yang tembus cahaya, cahaya seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya berkedip di atasnya, yang terlihat sangat misterius. "Rekan Taois Li, tolong." Qi Liang menatap Han Li. Han Li mengangguk dan melangkah ke platform batu. Aliran panas yang hebat tiba-tiba naik dari platform batu dan masuk ke tubuhnya. Tiba-tiba, bintik-bintik cahaya berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya muncul di bola cahaya dan berputar dengan cepat, yang terlihat sangat kacau. Wajah Han Li sedikit berubah. Ia merasa kemanapun aliran panas ini mengalir, kondisi tubuhnya seperti terpapar sinar matahari. Ketika mengalir di dekat pikirannya, aliran panas tiba-tiba menyebar dan mengalir ke dalam pikirannya. Han Li terkejut, dan kekuatan indera ilahi yang sangat besar di benaknya segera menyusut ke suatu titik, hanya menyisakan hingga 20% dari kekuatan indera ilahinya. Aliran panas beredar di benaknya, tetapi dengan cepat mundur dan terus mengalir di tubuhnya. Segera, itu berputar satu putaran dan mengalir kembali ke platform batu. Penghalang cahaya bulat pada platform batu menghilang, tetapi rune yang tak terhitung jumlahnya tidak menghilang. Sebaliknya, berkumpul di satu tempat dan berubah menjadi sosok manusia yang samar-samar, yang memancarkan cahaya, hitam, darah, ungu, dan warna-warni lainnya. Namun, itu tidak terlalu cerah, dan terlihat sangat kacau. Qi Liang melihat sosok manusia yang samar dan sedikit mengernyit. Bakat rendah,
Teknik kultivasi yang dia kembangkan di masa lalu heterogen dan tidak murni, tetapi darah dan ki di tubuhnya kaya, dan tampaknya dia telah menyerap beberapa kekuatan garis keturunan klan iblis, tetapi juga sangat kacau dan tidak sistematis. Dia belum membuka celah abadi apapun, dan itu sudah menjadi yang paling bisa dia kembangkan hingga tahap awal dari abadi sempurna. Pria pendek dan gemuk itu menunjukkan ekspresi jijik dan berkata tanpa menyembunyikannya. Begitu dia mengatakan ini, Qi Liang tampak sedikit terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Han Li. Adapun Bai Suyuan, sedikit kejutan juga muncul di matanya yang indah. Han Li, bagaimanapun, mengulurkan tangan untuk menyentuh hidungnya, dan tidak merasa kecewa karena kata-kata pria pendek dan gemuk itu. Dia mengangguk padanya, dan dengan tenang berbalik dan berjalan menuruni platform batu. Cahaya di platform batu menghilang, dan tempat itu kembali tenang seperti semula. Pria pendek dan gemuk itu bergerak, dan hendak berbalik dan pergi. Wakil Dao Lord Xiong, harap tunggu sebentar. Bai Suyuan ini adalah murid junior penatua Bai Fengyi, dan dia datang ke sini dengan niat untuk bergabung dengan sekte. Tolong bantu dia menguji kemampuan akar spiritualnya, kata Qi Liang. Sedikit ketidaksabaran muncul di wajah pria pendek dan gemuk itu, tetapi ketika dia mendengar nama Bai Fengyi, ekspresinya sedikit berubah. Ayo cepat, dia melirik Bai Suyuan, dan sekali lagi melambaikan tangannya untuk merapal mantra. Pilar batu di aula memancarkan cahaya cian yang menyilaukan lagi, dan bola cahaya besar berkumpul di sekitar platform batu lagi. Bai Suyuan menarik napas ringan, dan melangkah ke platform batu. Bola cahaya terbuka, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul. Berbeda dari yang digunakan Han Li, semua rune ini berwarna putih keperakan, dan sebening kristal. Seluruh aula tiba-tiba berguncang, dan patung binatang aneh di pilar batu mengeluarkan serangkaian raungan, dan fluktuasi yang aneh dan agung bergema di aula. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Qi Liang berubah, dan Han Li yang berada di sampingnya juga terkejut. Keduanya langsung menatap Bai Suyuan yang berada di atas peron batu. Di peron tinggi, pria pendek dan gemuk itu tiba-tiba berdiri, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Bola cahaya di platform batu dengan cepat menghilang, dan rune dan cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di satu tempat, dan memadat menjadi sosok manusia perak. Sosok itu berwarna putih keperakan murni, dan sangat terang, seperti bulan terang di langit malam. Yang lebih aneh lagi adalah di dada sosok itu, ada 7 titik cahaya yang samar-samar terlihat, dan mereka berkedip-kedip. Ini adalah Moonlight Immortal fisik yang legendaris, dan ia telah membangunkan 7 lubang abadi. Sosok itu kabur, dan pria pendek dan gemuk itu muncul di peron batu, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia segera memikirkan sesuatu, dan segera melambaikan tangannya untuk membaca mantra. Semua cahaya di platform batu menghilang, dan sosok Bai Suyuan terungkap, dan sosok manusia perak juga menghilang. Kamu Bai Suyuan, Anda adalah keturunan penatua Bai Fengyi, dan bakat Anda memang tidak buruk. Sikap pria pendek dan gemuk itu sangat ramah, dan dia berkata dengan suara hangat. Ya, Suyuan menyapa wakil Dao Master Xiong. Bai Suyuan diselimuti oleh kekuatan besar, dan indranya terisolasi, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya, dan dia agak bingung. Tapi dia cerdas, dan dia tidak kehilangan ketenangannya. Melihat bakatmu, kamu tidak boleh tua, sudah berapa tahun kamu berkultivasi sampai sekarang? Melihat hal tersebut, mata pria pendek dan gemuk itu semakin puas, dan dia bertanya lagi. Melapor ke Deputi Dao Master Xiong, Suyuan mulai berkultivasi pada usia 3 tahun, dan sudah lebih dari 50 tahun sejak itu. Bai Suyuan ragu sejenak, dan dia membuka mulutnya untuk menjawab. Mendengar ini, Han Li dan Qi Liang, yang berada di bawah peron, menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi pria pendek dan gemuk itu mengangguk,
seolah dia sudah menebaknya. Dengan Moonlight Immortal Fisik, dan secara alami membangunkan 7 lubang abadi, berkultivasi ke tahap transformasi dewa akhir dalam 50 tahun secara alami bukanlah masalah besar. Selama ada teknik kultivasi yang sesuai, dan dengan pengasuhan yang tepat, dia bahkan yakin bahwa Bai Suyuan dapat menembus tahap Grand Ascension dalam 1000 tahun, dan kemudian melampaui kesengsaraan untuk menjadi abadi. Dengan bakat luar biasa seperti itu, bukan tidak mungkin baginya untuk maju ke tahap keabadian emas di masa depan. Bai Suyuan, kamu memiliki bakat luar biasa, jadi kamu tidak harus memulai sebagai murid luar seperti yang lainnya. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda bersedia mengakui saya sebagai tuan Anda dan langsung menjadi murid sejati dari Sekte Naga Obor saya? Tanya pria pendek dan gemuk itu lembut. Mulut Bai Suyuan terbuka lebar saat dia berdiri dengan kaget. Xiongsan, kamu mengolah hukum logam. Anak ini memiliki fisik abadi cahaya bulan, jadi tidak cocok bagimu untuk mengasuhnya. Biarkan aku mengajarinya. Suara kabur tiba-tiba terdengar di aula. Itu menyebar di aula seperti lapisan gelombang air yang lembut dan memasuki telinga semua orang. Ketika Han Li mendengar suara ini, dia merasa seperti tiba-tiba ditempatkan di ladang bunga yang tak berujung. Mulut dan hidungnya dipenuhi dengan aroma yang menyesakkan yang membuatnya ingin mabuk. Pada saat ini, indera ilahi yang besar di benaknya tiba-tiba tersentak, dan dia langsung pulih. Ekspresi pria pendek dan montok itu berubah, dan jejak kemarahan muncul di matanya, tetapi dia segera pulih. Pada saat ini, bola cahaya putih muncul di aula. Itu sangat menyilaukan sehingga orang tidak bisa melihatnya secara langsung. Han Li menyipitkan matanya dan mengangkat tangannya untuk menutupinya. Saat berikutnya, cahaya putih tiba-tiba menghilang, dan seorang wanita muda berpakaian istana muncul di peron batu. Dia tampak berusia 30-an, dengan wajah oval dan fitur wajah yang indah. Matanya sangat menawan, dan jubah seputih saljunya melekat erat di tubuhnya, memperlihatkan sosok yang mempesona dan menggairahkan. Wanita muda berjubah putih memancarkan pesona yang menakutkan. Setiap cemberut dan senyuman seperti angin musim semi yang menyembur ke dalam hati seseorang, menyebabkan hati seseorang dipenuhi dengan fantasi menawan yang tak ada habisnya. Han Li melirik wanita itu, dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia segera memalingkan muka, tidak berani menatapnya lagi. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengedarkan kekuatan indera ilahi, dan perasaan sejuk segera menyebar di dalam hatinya. Baru saat itulah kelainan di tubuhnya perlahan menghilang. Salam, Dao Master Yun. Pria pendek dan gemuk itu membungkuk. Han Li sedikit kaget, tapi langsung merasa lega. Wanita muda berjubah putih ini sebenarnya adalah salah satu dari 13 Master Dao Abadi Emas dari Sekte Naga Obor. Tidak heran dia memiliki pesona yang menakutkan. Dia segera mengikuti dan membungkuk. Qi Liang, yang berada di sampingnya, sudah menundukkan kepalanya dan membungkuk. Dia tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat wanita muda berjubah putih itu. Bai Suyuan menatap kosong pada wanita itu. Matanya linglung, dan dia jelas dimabukkan oleh pesona wanita muda berjubah putih yang tak ada habisnya. Pesona menakutkan ini tidak membedakan antara pria dan wanita. Wanita muda berjubah putih itu melambaikan tangannya, dan mata Bai Suyuan segera kembali jernih. Ekspresi Bai Suyuan berubah saat dia melihat Han Li dan yang lainnya membungkuk pada wanita muda berjubah putih itu. Dia akan membungkuk juga. Anak baik, tidak perlu bersikap sopan. Wanita muda berjubah putih itu meraih Bai Suyuan dan menariknya ke depan. Semakin dia memandangnya, semakin dia merasa puas. Nak, namamu Suyuan, kan? Fisik abadi cahaya bulan Anda sangat cocok dengan metode kultivasi saya. Apakah Anda bersedia menjadikan saya sebagai tuan Anda dan berkultivasi bersama saya? Wanita muda berjubah putih itu bertanya dengan lembut.
Suyuan bersedia. Salam, Guru. Bai Suyuan berpikir cepat dan langsung membungkuk. Bagus, bagus, bangun. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah murid langsungku yang kelima. Cincin Ruyi ini adalah harta karun roh yang saya peroleh di tahun-tahun awal saya. Hari ini, saya akan memberikannya kepada Anda untuk melindungi diri sendiri. Wanita muda berjubah putih itu tersenyum dan menarik Bai Suyuan ke atas. Dengan membalik tangannya, dia mengeluarkan cincin giok putih yang memancarkan energi spiritual yang mencengangkan. Itu jelas merupakan harta karun roh kelas atas, dan dia meletakkannya di pergelangan tangannya. Terima kasih, Tuan, atas pemberian Anda yang murah hati. Bai Suyuan sangat gembira. Wanita muda berjubah putih itu akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap pria pendek dan gemuk itu. Dia berkata, Xiongsan, aku akan membawa anak ini bersamaku. Apakah kamu keberatan? Tidak sama sekali. Karena metode kultivasi Master Yun cocok untuk anak ini, secara alami lebih baik dia mengikutimu. Pria pendek dan gemuk itu buru-buru tersenyum. Wanita muda berjubah putih itu tersenyum tipis. Matanya berbalik dan menatap Han Li dan Qi Liang. Tatapannya tertuju pada Han Li sejenak. Pria pendek dan gemuk itu memperhatikan tatapan wanita muda berjubah putih itu dan segera menjelaskan, dia adalah seorang kultivator lepas bernama Li Feiyu. Dia membawa token naga obor bersamanya untuk bergabung dengan sekte. Dia baru saja diuji. Oh, aku akan menyerahkan hal-hal sepele ini padamu. Wanita muda berjubah putih itu hanya melirik sekilas sebelum menarik pandangannya. Dia sepertinya tidak tertarik dengan itu. Suyuan, ikut aku. Dia menarik Bai Suyuan dan melambaikan tangannya. Cahaya putih lembut menyelimuti mereka berdua. Bai Suyuan buru-buru menoleh untuk melihat Han Li. Namun, pada saat ini, cahaya putih menenggelamkan pandangannya. Cahaya putih menyala, dan keduanya langsung menghilang tanpa jejak. Senyum di wajah pria pendek dan gemuk itu perlahan menghilang, dan dia menunjukkan ekspresi yang sangat suram. Dia berbalik dan hendak pergi. Wakil Master Xiong, apa yang harus kita lakukan dengan rekan Taois Li? Qi Liang buru-buru bertanya ketika dia melihat ini. Apa yang harus diatur? Jadikan saja dia di agen pelataran dalam biasa. Anda dapat menghadapinya sesuai keinginan Anda. Pria pendek dan gemuk itu berkata dengan dingin. Dia tidak berniat mengkhawatirkan Han Li. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan dia juga menghilang tanpa jejak. Setelah wanita muda berjubah putih dan yang lainnya pergi, mata Han Li sedikit menyipit, dan dia berpikir keras. Penatuaki melihat ekspresi aneh di wajahnya dan mengingatkannya, setiap kultivator memiliki kekayaannya sendiri. Sudah tidak mudah bagi rekan Taois untuk mencapai tahap keabadian sejati. Tidak perlu terlalu iri pada orang lain. Han Li sedikit goyah setelah mendengar ini. Dia tahu bahwa Penatuaki ini kemungkinan besar telah salah paham dengannya. Dia kemudian tersenyum tak berdaya dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Karena wakil Master Xiong telah menginstruksikan saya untuk mengatur agar rekan Daois menjadi diaken pelataran dalam, maka ada beberapa aturan sekte yang harus saya jelaskan kepada rekan Daois. Adapun detail spesifiknya, saya akan memberi Anda dokumen yang relevan sebentar lagi. Tidak perlu terburu-buru. Penatuaki tersenyum. Terima kasih. Bolehkah saya bertanya, Penatuaki, apa sebenarnya yang harus saya pertanggungjawabkan sebagai penatua di agen pelataran dalam? Han Li mengangguk dan bertanya. Penatua Li, Anda memiliki dua pilihan. Pertama, Anda dapat menerima 3 misi tingkat di agen biasa dari sekte setiap 100 tahun. Tentu saja, jika rekan Daois memiliki poin prestasi yang cukup untuk menebusnya, maka Anda tidak perlu melakukan misi ini, Penatuaki menjelaskan dengan lambat. Bagaimana dengan pilihan lain? Han Li bertanya. Pilihan kedua adalah kamu menjadi sepertiku dan bertanggung jawab atas urusan sehari-hari aula tertentu di sekte.
Kamu hanya perlu mengambil 10 tahun dari 100 tahun. Namun, banyak tetua memilih untuk memegang posisi ini selama 100 tahun agar tidak mempengaruhi kultivasi mereka. Setelah itu, mereka dapat fokus pada kultivasinya selama 900 tahun ke depan, Penatua Qi terus menjelaskan. Jika Anda takut mempengaruhi kultivasi Anda, mengapa Anda tidak menggunakan poin prestasi untuk menebusnya? Han Li bingung. Hahaha, tentang itu. Pertama, poin prestasi sangat berharga bagi para tetua dan murid dari Sekte Naga Api, jadi tidak ada yang mau menggunakannya untuk menebus misi mereka. Kedua, Sekte tidak mengizinkan Anda untuk membatalkan misi tingkat Diaken harian melalui metode menebusnya, Penatua Qi menjelaskan. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, jika poin prestasi sangat berharga, maka pasti sangat sulit untuk mendapatkannya, renung Han Li. Itu benar. Untuk para murid sekte, mereka biasanya harus mengurus bidang spiritual selama beberapa tahun dengan imbalan 1 poin prestasi. Jika para penatua menjalankan tugas misi tingkat Diaken, mereka juga bisa mendapatkan 1 poin prestasi setiap bulan, Penatua Qi mengangguk. Lalu bagaimana jika saya memilih untuk melakukan misi tingkat Diaken biasa? Han Li bertanya. Meskipun dikatakan sebagai misi tingkat Diaken biasa, masih ada perbedaan kesulitan karena konten spesifiknya. Oleh karena itu, poin prestasi yang dapat ditukar secara alami berbeda. Biasanya, setidaknya 10 poin prestasi, dan paling banyak 100 poin prestasi. Tentu saja, jika Anda memiliki beberapa kontribusi khusus untuk sekte tersebut, Anda secara alami dapat memperoleh poin prestasi tambahan. Anda secara alami akan memahami ini ketika Anda terbiasa dengan situasi di sekte di masa depan, Penatua Qi agak sabar dan menjelaskan dengan pasti. Jika begitu, maka aku akan memilih pilihan pertama untuk 100 tahun pertama, kata Han Li setelah memikirkannya. Yah. Sebagian besar tetua yang baru bergabung pada dasarnya akan membuat pilihan ini. Ayo pergi, aula desain rumah tangga kebetulan ada di sini. Saya akan membawa Anda ke sana untuk memilih tempat tinggal gua Anda terlebih dahulu, kata Penatua Qi sambil tersenyum. Kemudian, dia membawa Han Li keluar dari Flamboyant Hall dan terbang dengan angin menuju puncak gunung terdekat lainnya. Dibandingkan dengan puncak gunung tempat Flamboyant Hall berada, tempat ini jauh lebih hidup. Di puncak gunung, terdapat kompleks bangunan berwarna merah terang yang menempati area yang sangat luas. Ada ratusan istana dan alun-alun besar di luar dipenuhi orang. Meski tidak bisa dikatakan gelombang pasang orang, jumlahnya cukup banyak. Dari waktu ke waktu, ada beberapa sinar cahaya yang terbang atau mendarat di langit. Aula desain rumah tangga bertanggung jawab atas catatan tetua dan murid sekte. Pada saat yang sama, ia juga bertanggung jawab atas distribusi sumber daya terkait. Oleh karena itu, ini adalah salah satu aula tersibuk di sekte tersebut, kata Qi Liang setelah Han Li dan Penatua Qi mendarat di alun-alun. Tidak heran ada begitu banyak orang. Sepertinya akan memakan waktu lama. Terima kasih atas masalahmu, Tetua Qi. Han Li mengangguk. Jangan khawatir, Penatua Yu dari aula desain rumah tangga memiliki hubungan yang baik denganku. Aku akan membawamu langsung kepadanya, kata Qi Liang sambil tersenyum. Terima kasih, Han Li berterima kasih padanya. Mereka berdua melewati alun-alun. Banyak murid melihat Qi Liang mengenakan jubah Penatua dan dengan hormat akan memanggilnya Penatua. Qi Liang hanya mengangguk sedikit sebagai tanda terima kasih. Setelah memasuki gugusan istana, Han Li dapat melihat bahwa sebagian besar dari mereka sibuk dengan aktivitas. Di bawah bimbingan Qi Liang, mereka datang ke aula yang paling dalam. Saat ini, terdengar suara percakapan di aula. Ada 7 atau 8 sosok di dalamnya, dan mereka sepertinya sedang memperdebatkan sesuatu. Kakak Yu. Qi Liang memimpin Han Li melewati ambang pintu. Sebelum dia bisa melihat siapapun, dia membuka mulutnya dan memanggil.
Di belakang 8 sosok, kepala besar dengan wajah merah menyembul. Itu melihat ke arah mereka dan kemudian menyusut kembali. Kemudian, suara keras terdengar. Baiklah, kamu bisa kembali dulu. Kembalilah besok untuk membicarakan tentang perubahan tempat tinggal gua. Ketika para murid sekte mendengar ini, mereka hanya bisa menyerah. Satu persatu, mereka minta diri dan meninggalkan aula. Kakak Qi, sudah lama sejak kamu datang ke sini. Yi, orang di sisimu adalah Tetua Yu, yang memiliki tubuh yang agak gemuk, menggelengkan kepalanya saat melihat Han Li.